بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sekalian, sahabat komunitas pelita Al-Quran yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah, yang diberkahi, dan mudah-mudahan senantiasa dalam ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkumpul seperti ini, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan. Masya Allah, nikmat yang luar biasa, sehingga kita gunakan kesempatan, kesehatan, hidup kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan, curahkan kepada junjungan kita, guru kita, teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk risalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan kaum muslimin semuanya berada di dalam hidayah, petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah terlihat ya, moderator Bang Haji? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khair. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama meniatkan, meluruskan niat kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang menyaksikan hati-hati kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa berada dalam iman dan Islam yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campuran kesyirikan sekecil apapun, sehingga insya Allah kita menjadi orang-orang yang senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan akidah, membersihkan iman, meluruskan iman, dan insya Allah meluruskan niat pada pagi hari ini untuk bersama-sama mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini saya diberikan kesempatan oleh komunitas pelita Al-Quran untuk menyampaikan materi tentang melihat kebesaran Allah melalui keajaiban air dalam Al-Quran. Materi ini memang pernah saya sampaikan di kesempatan kajian Ahad pagi, KAP, entah couple years ago, saya sudah agak lupa itu. Namun tidak ada salahnya kita mengulang-ulang ini. Mudah-mudahan yang hadir di sini yang belum sempat menghadiri KAP dulu, insya Allah ada manfaatnya. Dan bagi yang sudah pernah, barangkali ini pun juga menjadi penguat, insya Allah. Ya, dengan mungkin ada angle-angle, mungkin ada stressing yang agak berbeda, ya, yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Masya Allah, ini topik yang merupakan bagian dari topik serial kajian keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah ini dijadikan topik utama dari komunitas pelita Al-Quran. Bagaimana kita memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui ayat-ayatnya, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Saya sudah beberapa kali menyampaikan di forum ini terkait dengan keseimbangan harmoni antara ayat qauliyah dengan ayat kauniyah. Ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertulis di dalam Al-Quran, maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang Allah
hamparkan, sebarkan, tunjukkan di dalam alam semesta. Sehingga insya Allah 2 ayat itu memang kita diperintahkan oleh Allah untuk membacanya, untuk merenungkannya, untuk memahaminya, agar kita dapat memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saat ini kita belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat dengan mata kepala kita wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi insya Allah, Allah janjikan kita akan diperkenankan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang lolos perjalanannya sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu penduduk surga wajahnya berseri-seri karena melihat wajah Rabb-nya. Masya Allah, itu saat yang sangat kita rindukan. Ya. Saat yang kita tunggu-tunggu. Dan kita semua sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari kita adalah hari-hari perjalanan panjang. Terus berjalan sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah. Dengan memastikan insya Allah bahwasanya langkah-langkah kita adalah langkah-langkah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah dengan Rahman dan Rahimnya sudah memberikan gambaran yang luas kepada kita untuk dapat melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mata kita, melalui akal kita, melalui qalbu kita. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, yang kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat seluruh ayat-ayatnya, seluruh tanda-tanda kebesarannya. Dan ini message daripada ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran yang berkenaan dengan kauniyah. Supaya mereka bisa memahami keberadaan Allah, mengagumi keberadaan Allah, mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Kemudian mensyukuri kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada manusia. Masya Allah. Ini message pada pagi hari ini pun juga arahnya ke sana. Dan pada pagi hari ini kita fokus saja untuk mempelajari keajaiban air dalam Al-Quran. Masya Allah, ini kelihatannya terlihat hal kecil, tapi ini bukan hal kecil, ini hal yang sangat besar, nikmat Allah yang sangat besar, yang harus kita syukuri. Baik, ini ada beberapa bagian ya, yang insya Allah nanti saya akan sampaikan step by step, mudah-mudahan dalam 50 sampai 60 menit ke depan insya Allah bisa tersampaikan dengan baik. Jadi targetnya adalah bagaimana kita bisa mengimani Allah dengan baik, mengagumi kebesaran Allah, memahami kebesaran Allah, kemudian mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu, lalu kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengabdi kepada Allah dengan beribadah secara ihsan. Masya Allah. Air di alam semesta. Kita coba untuk merenung. Ya. Air hanya ada di planet bumi. Dan ini bukan kebetulan. Ya. Sebagaimana orang-orang yang ateis yang menganggap bahwa ini kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah diciptakan, sudah didesain, sudah diukur dengan ukuran-ukuran yang luar biasa, ya, sangat akurat. Ya. Air hanya ada di planet bumi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita tidak mengetahui, tetapi message wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Dan seterusnya itu ada di surah Al-Baqarah. Maka kita fahami bahwasanya pencarian air oleh manusia hingga hari ini belum menemukannya di planet-planet yang lain. Dan ini merupakan anugerah yang luar biasa. Planet ini
dipenuhi dengan air, disediakan oleh Allah berupa air. Ya. Air ada berbagai macam. Ya, ada air tawar, lagi segar. Ya, kita sering menikmati ini setiap waktu. Ada air asin, lagi pahit. Masya Allah. Ya. Ini air laut. Ya. Atau air yang tersimpan di dalam perut bumi pada masa ribuan, bahkan mungkin jutaan tahun. Ya, ini namanya brine. Ya, ada di bawah permukaan bumi di kedalaman mungkin bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Ada air yang bahkan lebih asin daripada air laut. Kemudian ada air hujan. Ya. Air yang membersihkan. Masya Allah. Ya. Ini yang kita saksikan setiap hari. Ada berbagai macam. Ya. Kemudian kalau kita lihat kondisi air, ya, ada air segar, suhunya normal. Ya. Kita sebut suhu kamar. Ya. Kita temukan juga ada spring. Ya, water spring. Jadi air dari sumber mata air. Masya Allah. Ya, ketika keluar airnya bisa kita minum. Yang mengandung mineral-mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Masya Allah. Ini ada kondisi air yang seperti ini. Tapi juga ada air dingin, bahkan es. Ya, ini ada salju. Ya, ada di dekat makhluk Allah juga di sini. Ya. Ini ada air dingin ini, ya, salju. Ini ada makhluk Allah yang memang hidup di daerah salju. Ya. Allah ciptakan dia hidupnya di daerah salju. Masya Allah. Juga ada air panas. Ada yang kita sebut hot spring, ada kita sebut warm spring. Ya. Gitu, warm spring mungkin kurang dari 50 derajat Celcius. Kalau hot spring more than 50 degrees C, yang bahkan mungkin ada yang lebih tinggi lagi, lebih dari 200 derajat Celcius, sehingga nanti bisa kita temukan adanya uap air yang kita sebut steam atau vapor gitu. Ya, Masya Allah, air dingin itu bisa kita temukan ini diantaranya di atas Fujisang, ya, Fujiyama yang ada di Jepang, ya. Dulu di puncak Jayawijaya juga ada salju. Ya. Ternyata dengan adanya global warming itu pun juga sudah mulai terkikis. Ya, ini Allah sediakan air dingin di atas ini. Ya, kalau dilihat, Masya Allah, ciptaan Allah luar biasa. Ya. Allah sediakan air nangkring di atas, tapi air yang nangkring itu bentuknya es. Masya Allah. Ya, coba kalau bentuknya nggak es, turun sudah. Tapi Allah Maha Kuasa membuat ini. Di bawahnya ada tulip, ada sawah dan sebagainya. Ya, orang Jepang bilang kire desne, ya, beautiful, sangat indah, ini luar biasa. Dan kalau melihat ini, maka hati kita, kolbu kita, akal kita melihat siapa yang menciptakan ini. Ya, ini air dingin. Tapi juga ada air yang panas, bahkan bentuknya memancar seperti ini. Ya, saya kalau melihat ini, Masya Allah. Ya, melihat ini harus melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ada hot spring yang memancar seperti ini. Ya, memancar. Kalau ini di Jepang, ini ada di Nevada. Ya. Di Amerika. Ya. Ini luar biasa. Ya. Dan ini juga ada lumut, ya, ada lumut yang berwarna kehijauan, ada merah, juga ada mineral-mineral yang seperti ini. Ini juga goresan, mungkin kalau lukisan ini lukisan yang luar biasa warnanya, ya, backgroundnya biru, ada keputih-putihannya, Masya Allah. Ya, air yang di sini menjadi air yang dingin, ya, tapi ini air yang mengandung mineral, dan ini ada sinter, ya, yang mengandung silika, ya, SiO2 dan sebagainya, banyak mineral yang ada di sini. Masya Allah, ya. Jadi kita nggak sekedar melihat air yang ada di gelas kita, ada di sumur kita, tapi kalau kita perhatikan ciptaan Allah luar biasa. Ya, ini juga ada air panas, ya, ada hewan-hewan, ya, monkey, ya, seperti ini ada di Jepang, ya, ada saljunya gitu, ya. Kemudian di sini ada air
panas. Di atasnya air dingin, di bawahnya air panas. Ya mungkin hangat. Buat mereka itu juga ya untuk beristirahat. Ya, mereka makhluk Allah yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa sambil ngantuk-ngantuk begini, ya berendam. Ya orang Jepang bilang ongseng. Nah, tapi ini juga ada keajaiban Allah. Ini air semua ini, ya bukan diwarnain ini sama anak-anak ini. Ya, ini ada danau 3 warna, Kelimutu, ada di Flores. Ya, saya pernah ke sini juga gitu. Ini ada warnanya merah, tapi warnanya ini juga biru. Ini juga warnanya agak kehitaman, ya, kan cenderung hitam. Dan ini umurnya beda-beda ini, ya. Umurnya beda. Ini yang paling tua. Ini yang lebih muda. Ini muda lagi. Masya Allah. Kok tahu? Ya tahu lah. Kan bisa nanya. Nanya sama batu, ya, sama dating, sama kandungan di sana. Insya Allah itu ada di ilmu kebumian. Ya. Bisa tahu umurmu berapa. Gitu. Kita bisa nanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan ini warna ini pun juga bisa berubah. Ya, warna ini berubah. Dan dipelajari oleh ilmuwan nggak tahu berubahnya itu kapan. Kapan dalam arti, dalam kondisi seperti apa ini bisa berubah warnanya. Ya, kadang ini bisa warnanya berubah lagi. Ya, bisa netral itu kadang, tapi bisa juga berwarna merah, kadang bisa berwarna biru, kadang tertukar gitu. Masya Allah. Ya, ini air semua. Dan ini tentu ini sebagian air panas. Ini yang masih panas di sini. Kalau ini sudah dingin. Ya, Masya Allah. Sahabat komunitas Pelita Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru melihat ini saja, Masya Allah, kita sudah kagum kepada yang menciptakan ini. Baik, mari kita renungkan lagi, karena hari ini memang hari untuk merenung tentang air. Nanti insya Allah kapan-kapan kita ngomongin batu lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Sadaqallahul Azim. Ini ada di surah An-Nur. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan? Insya Allah, Allah ajak kita untuk merenungkan ini. Ya. Jadi Allah sedang berkata-kata dengan kita. Maka ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita yakini bahwasanya Allah sedang berbicara dengan kita. Tidakkah engkau Yunus melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan? Ya. Tidakkah engkau Bang Aji melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan? Kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Ini ada proses kauniyah yang luar biasa, Masya Allah. Ya. Ada proses kauniyah yang luar biasa. Yang ini kalau dikaji secara mendalam lagi, dilakukan riset dan sebagainya, ini bisa mendapatkan ilmu yang banyak. Nanti Allah akan anugerahkan ilmu itu kepada kita. Ya. Masya Allah. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit. Yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Ya. Wa yunazzilu minas sama'i min jibal. Ya. Fiha min barat. Ya. Barat ini es. Masya Allah, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya dicurahkannya, diturunkannya. Dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Masya Allah, ini kuasa Allah. Ya, kuasa Allah. Ada iroda Allah yang kita harus
berada pada iroda Allah. Kita harus menjadi hamba-hambanya yang nurut, hamba-hambanya yang taat. Masya Allah. Ini tentang air, ya. Dan ini juga tentang asal air, ya, dari mana gitu. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ya kadu sana barqihi, ya, barqih, ya. Jadi ada kilauan kilat, hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Jadi dalam fenomena ini pun juga ada fenomena halilintar, fenomena kilat, ya, lightning, gitu. Yang lightning ini pun juga biasa saya gunakan untuk melihat objek bawah permukaan bumi sampai kedalaman mungkin sampai sekitar 3 km. Itu dari kilat, energi kilat, gelombang kilat bisa saya gunakan untuk bisa melihat sesuatu yang ada di bawah lagi, di bawah kaki kita. Masya Allah, ini luar biasa. Ya, Allah menjadikan ini. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Masya Allah. Ya, ada kalimat ma'an tahura, mimma air, ya. Gitu. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, ya. Meniupkan angin, Masya Allah. Ya, jadi angin bergerak ini pun juga atas iradah Allah. Ya, Allah telah menciptakan perangkat-perangkat hukum kauniyah, ya, hukum-hukum fisika, itu hukum-hukum kimia, itu yang ada di langit, gitu. Ya, dan hukum-hukum itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, angin itu pun juga akan taat. Ya. Kalau ada beda pressure, maka angin itu akan bergerak. Beda tekanan, angin itu akan bergerak. Siapa yang membuat hukum ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang mulhidun, ya, orang yang ateis ini kadang menganggap bahwa ini bergerak dengan sendirinya. Dia tidak tahu bahwa ada yang menciptakan itu. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Ya, disebut rahmatnya, yaitu hujan. Masya Allah, hujan ini rahmat. Ya. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Ma'ang tahura. Masya Allah. Ya, ma'ang tahura. Nanti kita dalami lagi tentang penyebutan-penyebutan di dalam Al-Quran. Jadi ketika menyebutkan air hujan, Allah sebutkan ma'ang tahura, air yang sangat bersih dan air yang bisa membersihkan. Masya Allah, nggak sembarangan menyebut kata ini, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu ini. Ya. Ini juga ada di surah Al-Anfal terkait dengan air hujan, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. Sadaqallah. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk. Masya Allah. Ya, kamu ini adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya, ada di medan juang, di medan Badar. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketenteraman darinya. Masya Allah. Ya, saat itu paginya akan berperang, bertempur, dan ini pertempuran pertama kali, ya, dan pasukan musuh itu menurunkan pasukan tempur yang lengkap dengan tokoh-tokoh yang lengkap, ya, tetapi pasukan kaum muslimin dengan senjata yang memang senjata untuk sarayah, bukan senjata untuk perang total, gitu. Ya, tentu ada kecemasan, ada kekhawatiran manusiawi. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istighatsah, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan permohonan yang sudah habis-habisan, ya. Andaikan semua yang ada di sini kaum muslimin ini mati, maka tidak ada lagi yang menyembahmu, ya Allah. Sampai bahasanya seperti itu. Artinya minta supaya ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dalam kondisi cemas seperti itu, wajar ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada deg-degan dan sebagainya gitu, maka Allah membuat mereka mengantuk. Dan ini mirip juga dengan Ashabul Kahfi ketika dikejar-kejar gitu ya, akhirnya masuk berlindung di dalam gua, setelah nyampe di gua, Allah berikan rasa kantuk yang tidak bisa ditahan. Ya. Mengantuk kemudian tertidur. Ya. Ketika tertidur mereka mimpi, diberikan mimpi macam-macam, mimpi indah ya. Ya, indahnya harus saya kasih tanda petik ya supaya bisa difahami oleh orang dewasa. Allah menurunkan mimpi indah. Nah, begitu bangun mereka bingung gimana mandi junubnya gitu. Masya Allah. Dan itu memberikan satu ketentraman yang luar biasa yang Allah berikan. Ya Allah sayang sama mereka. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu. Ya Allah, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Dalam kondisi seperti itu, nyari air susah. Ya. Tiba-tiba Allah turunkan air hujan. Liyutahhirakum bih. Untuk mensucikan kalian. Ya. Jadi sekalian sudah mandi di situ. Dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu karena bisa was-was, bisa mundur dan sebagainya gitu. Dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian. Masya Allah. Jadi ini kuasa Allah. Fungsi hujan itu diantaranya seperti itu. Yang kadang-kadang kita ketika ada hujan kadang-kadang ngedumel gitu ya. Padahal hujan ini fungsinya macam-macam. Dan hujan ini tentara Allah. Ya, yang dengan izin Allah diturunkan oleh Allah bisa memberi ketenangan, bisa membuat mereka mandi junub dan seterusnya. Ya, bisa berwudu dan seterusnya. Dan bisa menghilangkan gangguan-gangguan setan dan memperteguh kedudukan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Karena itu, sahabat pelita Al-Quran yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama untuk senantiasa bersama Allah. Ya, bersama Allah. Jangan mendikte Allah. Tapi kita terus bersama Allah, berdoa pada Allah, yakin pada Allah. Bahasanya kalau kita punya niat-niat yang baik, insya Allah Allah akan berikan, Allah akan kabulkan. Ya, walaupun mungkin waktunya kita nggak tahu. Tapi insya Allah kita yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini langsung dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Maka Allah segera kabulkan. Masya Allah. Ya, itu fungsi air. Dari mana asal air? Ya, kita coba untuk merenungkan ya. Kalau ditanya dari mana asal air, dari danau dari mana? Dari gunung dari mana? Ya. Laut dari mana? Ya, dulu itu bumi itu pada awal kejadiannya bumi itu panas semua. Ya, permukaan bumi sangat panas. Ada air? Nggak ada. Ya, ketika baru awal-awal pembentukan itu. Ini yang kita pahami dari geoscience. Mari kita coba perhatikan clue dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu 'amman yasha'. Tadi sudah saya sampaikan, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Ya, An-Nur surat ke-24 ayat 43. Temuan ilmiah mutakhir menunjukkan bahwa air berasal dari langit ya, dari komet-komet pembawa kristal es. Kemudian membentur atmosfer bumi dan terurai menjadi uap air di atmosfer bumi. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Allah menjelaskan penjelasan ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka ini pasti benar. Dan ilmu pengetahuan ya menemukan temuan-temuan yang seperti ini, dan
well correlated, ya, sangat berkorelasi baik. Ya, mudah-mudahan ini jawabannya, ya, mudah-mudahan ini tafsirnya. Tapi tafsir tentunya hanya Allah yang tahu. Kalau kita lihat, ya, ini temuan para ilmuwan, ya, kesimpulannya seperti ini. Ada incoming small comet, gitu ya, 40 feet diameter, ya. Kemudian comet break up terus, gitu. Kemudian mendekati bumi, evaporation, terjadi penguapan, ya, sudah bukan butiran lagi. Dan ini dipengaruhi oleh tekanan dan dipengaruhi oleh suhu, ya. Kemudian terjadi penguapan, ya. Kemudian dispersal of water vapor by winds, ya. Jadi menyebar lagi. Kemudian condensation of water vapor into earth ocean, ya, ini dekat lagi. Kemudian masuk ke bumi, ya, mendekati ke bumi lagi dan jadi samudra dan seterusnya. Ya, ini proses singkat yang ada di dalam temuan sains. Kemudian distribusi air di bumi, ya. Mari kita coba lihat lagi, mungkin kita sudah sering melihat ini, gitu ya. Ini ada earth water. Ini ada 97% saline, ya, oceans water. 97%. Jadi Masya Allah, Allah sediakan air yang jumlahnya banyak, ya, di laut. Tapi yang fresh, yang langsung bisa dimanfaatkan, langsung bisa diminum, ya, fresh water itu 3%. Ya. Dan ini tentu ada message yang bisa kita pahami. Masya Allah, ya, ketika dia selin, ya, ketika dia density-nya tinggi, maka dia akan mengumpul. Mengumpulnya di mana? Mengumpulnya di daerah yang lebih rendah, karena density-nya tinggi. Apa tuh density? Ya? Massa jenis, ya, massa jenisnya. Jadi airnya lebih berat, gitu. Ya, dan ini yang kita saksikan. Ya, next lagi, ini yang 3% ini. Yang fresh water ini ada ice caps seperti yang di Fuji, gitu ya. Ada glaciers, ya, itu sekitar 68,7%. Ini ada yang di atas gunung, gitu ya, gunung-gunung yang menjulang tinggi. Saya ambil power dulu sebentar. Baik. Kemudian juga ada bagian yang lain, groundwater, 30%. Ya, ini ada di bawah kaki kita, tapi pada kedalaman yang memungkinkan untuk di-tap, mungkin untuk dibor. Ya, ada yang puluhan meter, mungkin 30 meter, kalau di rata-rata mungkin di sekitar rumah kita, ya. Atau mungkin ada yang 50 meter, ada yang 60 meter, ada yang 100 meter. Ya, bahkan ada yang 200 meter. Gitu. Ya, ini masuk groundwater. Ya, dan ini bisa dipetakan air itu ada di mana, gitu. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa memetakan air di bawah kaki kita tuh ada di mana, di kedalaman berapa, ini bisa. Ya. Ya, ini diskusi lain lagi nih. Kuliah tentang eksplorasi groundwater. Termasuk juga ada yang groundwater di bawahnya dingin, ada yang groundwater di bawahnya panas. Ada yang groundwater di bawahnya itu ada uapnya. Juga bisa kita bedakan lagi. Ya, yang ada uapnya itu bisa pada kedalaman mungkin 1 kilo, 2 kilo itu bisa kita temukan. Ya, itu yang disebut dengan geothermal. Panas bumi. Baik, kemudian ini yang sedikit, ya, surface water 0,3%. Yang di surface 0,3%. Ini ada lakes, ada danau 87%, swamps, ya, ada, ya, air-air rawa-rawa dan sebagainya, air-air yang dekat permukaan tapi dalam jumlah yang tidak terlampau besar. Ya, kemudian ada river. Ya, tapi river nanti ke muaranya juga bisa ke danau, muaranya bisa ke laut. Gitu. Jadi, Masya Allah, komposisi ukuran seperti ini sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
wa qaddarahu taqdira. Allah sudah menurunkan kadar-kadarnya. Dan di sini juga ada kebesaran Allah yang luar biasa. Oh, jumlahnya segini. Itu munculnya adalah kekaguman dan meleleh air mata, kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Ya, jadi bumi dihidupkan oleh Allah dengan kuasa Allah, dengan perantaraan air. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ayat-ayat, inna fi dzalika la ayatan liqaumi yasma'un. Ya, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mendengar pelajaran. Ada penjelasan-penjelasan didengarkan, ada ayat-ayat didengarkan. Ya. Masya Allah. Jadi korelasi antara air hujan, kemudian air hujan itu menjadi perantara menghidupkan bumi yang mati. Ya. Wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ard wa inna 'ala dhahabin bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran, ya. Biqadar, dengan ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi dan pasti kami berkuasa melenyapkannya. Masya Allah. Air itu menetap, kemudian Allah juga bisa menghilangkan. Ya, dengan ada tekanan yang besar, dengan ada temperatur yang besar, maka air itu bisa lenyap. Ya, kalau dengan ada gravitasi yang besar lagi, air itu bisa ketarik, ya, oleh benda yang punya graviti lebih besar. Ya, maka posisi kita dengan bumi, dengan matahari, dengan bulan dan sebagainya ini ukurannya itu sudah pas. Ya, sudah sangat pas. Geser sedikit 1 kilometer mendekat ke matahari, nggak tahu. Mungkin air itu lenyap semua. Allahu Akbar. Rahasia air dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan penyebutan-penyebutan yang berbeda-beda. Ya. Yang pertama, Al-Quran menyebut al-ma al-muqtir, ya, air hujan. Itu dengan al-ma at-tahur. Jadi ketika disebut air hujan, Allah menyebutkannya al-ma at-tahur. Air yang membersihkan. Ya. Tahara, ya, mensucikan, membersihkan. Masya Allah. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah menyebut air tawar yang biasa kita minum dari sumur atau sungai, ya, atau dari mata air, dengan al-ma al-furat. Masya Allah. Sangat akurat. Ya, kalau kita perhatikan. Sangat akurat. Al-ma al-furat. Air tawar, yang furat artinya air tawar, dan nikmat rasanya untuk diminum. Ya, Masya Allah. Ya. Ada yang ketiga, Al-Quran menyebut air laut yang mengandung kadar garam yang tinggi. Al-ma al-ujaj. Ya, air asin yang pahit. Jadi asinnya itu bersangatan. Kalau misalnya ada air segelas kemudian kasih garam gitu ya, 1 sendok teh, mungkin rasanya asin dan kita juga segan untuk meminumnya. Ya. Apalagi 1 sendok makan, mungkin itu lebih asin lagi. Tapi kalau air garam itu lebih dahsyat lagi. Bahkan bukan asin lagi, tapi itu sudah pahit. Ya, tenggorokan kita itu menolak gitu. Ya, Masya Allah, penyebutan ini nggak sembarangan. Ya, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jadi ketika kita menjumpai ayat-ayat ini di dalam Al-Quran, maka kita akan menjumpai kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana saya pernah menjelaskan, ada penjelasan gunung, misalnya Allah sebut jibal gitu. Ya, gunung dengan jibal. Tapi ketika Allah menyebutkan gunung yang fungsinya sebagai pasak, ya, itu penyebutannya rawasi, ya, rawasi, gunung sebagai pasak, ya, gunung sebagai rem, ya, sehingga nggak bergerak gitu, terkunci itu lempeng-lempeng bumi. Masya Allah, penyebutannya beda. Jadi penyebutan ini mengandung makna yang khusus, yang berbeda, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu tentang hal ini. Baik, kita perhatikan, ya. Al-ma al-muqtir, air hujan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya. Ya, hujan maksudnya. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Ma'ang tahura. Ya, air suling atau air filtrasi adalah air yang dididihkan ya sampai suhu didih, ya depends on the pressure, ya mungkin di atmosfer ya sekitar 100 derajat Celcius. Tapi kalau di bawah permukaan bumi titik didihnya berubah lagi, ya karena pressure-nya jauh lebih besar lagi, sehingga mungkin temperatur katakanlah 150 derajat Celcius di bawah permukaan bumi dia masih berwujud air, ya. Hingga menjadi uap. Kemudian uapnya didinginkan sehingga menjadi butiran air dengan kadar kejernihan yang tinggi. Ini air suling. Air hujan adalah air suling yang paling baik. Masya Allah. Ya, tadinya air garam, ya. Milhun ujaj dari laut naik ke atas, kemudian ketika turun sudah berubah. Allahu Akbar. Air hujan mampu menjadi pembersih udara maupun kulit. Ya, tapi ini udaranya harus udara yang udara yang bersih. Nanti air hujan itu air yang sangat bersih ini nanti akan bisa menangkap partikel-partikel yang ada di dalam udara, ditangkap kemudian dan diturunkan. Karena itu hati-hati juga kalau hujan pertama gitu ya, udah lama nggak hujan, udaranya juga lumayan kotor, kemudian hujan, maka hujan itu akan menangkap ya kotoran-kotoran itu kemudian diturunkan ke bawah sehingga udara ini bersih. Nah, ketika ada hujan lagi maka hujan itu yang mungkin tidak terlalu banyak membawa partikel-partikel yang kotor. Jadi hujan itu berfungsi untuk membersihkan langit, membersihkan atmosfer. Masya Allah. Dan bisa membersihkan kulit juga. Dan pembasmi kotoran terbaik. Yang juga mampu mensterilkan bumi yang tercemar. Masya Allah, ini ya temuan-temuan ilmiah yang Masya Allah, maka Allah menggunakannya ma'an tahura, ya air yang mampu membersihkan. Ya. Kata tahara berarti menghilangkan berbagai kotoran dan najis dan membersihkannya. Dan kalau kita lihat tadi kisah perang Badar gitu, ya itu hujan itu bisa mensucikan dari hadas, ya hadas besar, gitu, dan bisa menghilangkan syaitan juga. Nah ini secara spiritual. Wallahu a'lam bishawab. Ya hanya Allah yang tahu. Tapi Allah menyebutkannya dalam Al-Qur'an. Jadi ini penyebutan air di dalam Al-Qur'an dengan penyebutan yang sangat akurat. Fungsi-fungsinya termasuk juga isyarat-isyarat ilmiahnya yang luar biasa gitu. Ya, maka mari kita menjadi orang-orang yang berpikir. Setiap kali kita membaca Al-Qur'an maka kita harus berpikir. Setiap kali kita membaca alam semesta, maka kita harus memikirkan Al-Qur'annya. Jadi ketika saya berada di gunung, maka saya harus banyak mengingat-ingat ayat-ayat tentang gunung. Ya. Ketika saya di lautan, di pinggir pantai, misalnya ada ombak yang berdebur indah, gitu, maka kita pun harus banyak mengingat ayat-ayat Allah. Ketika kita sedang membuka mushaf, maka kita harus banyak mengingat-ingat ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Maka insya Allah harmoni ini akan kita peroleh pada saat kita berada di tengah-tengah alam raya maupun pada saat kita berada di hadapan Al-Qur'anul Karim. Insya Allah. Ini yang tadi Al-Anfal ayat 11 bahwa fungsinya liyutahhirakum bih, membersihkan diri manusia baik zahiriyah maupun batiniyah. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian al-ma' al-furat waja'alna fiha rawasi. Nah, ini ya, ada kata rawasi. Waja'alna fiha rawasi syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Ya, wailun yawma idzil lil mukadzibin. Itu ada di surah Al-Mursalat. Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Ya, ini terjemahan Depap ya, tapi rawasi gunung yang fungsinya sebagai pasak.
Ya, gunung yang tinggi dan berfungsi sebagai pasak. Masya Allah. Dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Ya. Ini ada hubungan apa nih gunung-gunung yang tinggi kemudian air tawar? Ya, kalau kita lihat Fujiyama tadi, Jepang bilangnya Fuji-sang, kenapa dipanggil sang ya? Karena dianggapnya makhluk hidup ya. Tapi kalau kita lihat juga sama, gunung-gunung itu pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Daud misalnya, ya, Masya Allah. Al-ma' al-furat artinya nikmat rasanya, sedap rasanya. Berbeda dengan air hujan yang memiliki kemampuan membasmi bakteri dan virus, membersihkan kotoran dan tidak memiliki rasa. Air yang kita minum bersumber dari sumur, sungai, mata air, ya dari gunung dan sebagainya terasa segar karena mengandung mineral-mineral yang bermanfaat untuk kehidupan manusia, tumbuhan dan hewan. Masya Allah, curah hujan itu ada hubungannya dengan gunung. Ya, kalau kita ke gunung maka lebih sering hujan. Maka kenapa Bogor itu menjadi kota hujan itu karena Bogor punya gunung. Ya, kalau Bogor pantai mungkin bukan kota hujan ya, tapi namanya kota bahari. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Jadi gunung ini bisa berkorelasi dengan keberadaan air hujan. Dan air hujan ini turun ke gunung, kemudian masuk ke celah-celah batuan, pori-pori batuan, kemudian nanti keluar ke mata air, keluar ke sungai-sungai dan sebagainya. Dan ini sudah ada water rock interaction. Jadi ada interaksi antara air dengan batuan. Batuan ini mengandung mineral-mineral. Jadi Masya Allah, ya Allah letuskan gunung api keluar gitu, kemudian nanti mengendap dan seterusnya ada endapan lava atau endapan piroklastik butiran besar, kecil, sedang, sangat kecil dan sebagainya itu disebut piroklastik. Ketika ada air hujan, maka air hujan itu akan bisa berinteraksi dengan batuan tadi dan ini akan melarutkan mineral-mineral dan akan membawa mineral-mineral itu diantarkan ke ke bawah ya, mungkin ke Bogor, ke Depok ya. Ya, Bekasi dan sebagainya, Tangerang ya, nggak usah disebut semuanya ya, nanti belum habis waktunya. Masya Allah ke daerah-daerah yang memang lebih rendah. Dan ini sudah dihantarkan oleh Allah dengan air yang penuh dengan mineral. Maka kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Ada 13 unsur garam mineral yang penting. Ya, ada N, ada P, ada K, ada C, A, M, dan seterusnya. Ya. Ini yang luar biasa yang Allah sudah sediakan dan sudah diketahui oleh manusia. Al-ma' al-furat. Ya. Dan Allah menurunkan air hujan dari langit dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Ya, maka tanaman-tanaman ini pun juga butuh mineral. Ya, butuh nutrisi. Bahkan kita pun juga butuh nutrisi. Maka bumi ini akan menjadi hidup. Hewan bisa hidup. Ya, tumbuhan bisa hidup. Manusia juga akhirnya memakan hewan, memakan tumbuhan juga bisa hidup. Dan meminum air yang bersih. Masya Allah. Luar biasa, siklus yang luar biasa. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mendengarkan pelajaran. Insya Allah. Ya, yang terakhir, al-ma al-ujaj. Ya, air asin. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan tidak sama antara dua lautan. Yang ini tawar, segar, sedap diminum. Adbun furatun. Ya, sa'ihum syarabuh. Ya. Wa hadza milhun ujaj. Dan yang lain asin lagi pahit. Ada milhun, ada ujaj. Jadi ini juga ada fenomena luar biasa. Ada laut yang satu tawar lagi segar, ada laut ini asin lagi pahit. Ya, ini juga kuasa Allah yang luar biasa. Dan ini disebutkan juga di dalam surat Ar-Rahman.
Dan dari masing-masing lautan itu kamu dapat memakan daging yang segar. Dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Ada ini ya, mungkin di kesempatan yang lain ini saya kalau membaca ini merinding ya, memakan daging yang segar. Artinya Allah sediakan daging yang segar. Daging apa? Daging ikan. Daging apa? Daging seafood ya, terutama ikan ini. Ini yang Masya Allah ya, bahkan minyak ikan pun itu bisa dijadikan kapsul gitu ya, bisa diminum langsung. Masya Allah ya. Artinya ikan itu minyaknya sangat bagus untuk tubuh. Bentar. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi ada daging yang segar dan ikannya juga, ya, maksudnya daging ikan yang segar ini karena serat-seratnya bagus juga, kalau dicerna pun juga lebih mudah. Silakan makan daging ikan ya, cepet-cepetan sama makan daging sapi, ya, itu agak berbeda ya. Dua-duanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua-duanya bagaimana mengkonsumsinya ini pun juga harus dengan kita berpikir. Ya, Allah sebutkan lahman tariyan, daging yang segar. Ya, sebagaimana tadi menyebutkan adbun furatun, air yang tawar lagi segar. Ini bagus untuk tubuh. Ya, karena itu saya menyukai makan ikan ya, dan sedikitkan makan daging. Nanti ada di topik yang lain insya Allah. Dan hasilnya alhamdulillah ini tahun ke-10 Allah berikan kesehatan, nggak dikasih sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan terus sampai Allah wafatkan saya. Mudah-mudahan husnul khatimah. Dan ibu bapak sekalian insya Allah, sahabat-sahabat kita Al-Quran. Dan juga ada perhiasan, ya, ada mutiara dan sebagainya. Di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar membelah laut. Ya, ini juga kuasa Allah. Agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Ya, agar kamu bersyukur. Jadi ini ujung dari pengembaraan ini, kajian inilah syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Menakjubkan mengapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dua macam air tersebut dengan dua sifat, azbun furatun, tawar lagi segar serta sedap diminum. Wa milhun ujaj, ya, asin lagi pahit. Sementara ketika menyebutkan air hujan hanya dengan satu sifat saja, tahuran, ma'an tahuran. Ya, Masya Allah. Azbun furatun milhun ujaj. Tapi kalau hujan, tahuran. Masya Allah. Ini juga nggak sembarangan. Bukan sekedar pengulangan kata saja, namun ini mengandung keistimewaan yang luar biasa. Mengandung, kalau kita sebut sains, mengandung isyarat-isyarat sains yang luar biasa. Mengandung manfaat yang luar biasa. Mengandung pelajaran yang luar biasa. Ujaj berarti melebihi batas. Ya, bersangatan. Ta'ajaja, melampaui dan melebihi. Ini karena air laut mengandung kadar garam yang sangat ekstrim. Ya, kalau dilihat dari ppm-nya, part per million itu sekitar 20.000 part per million. Ya, itu sangat ekstrim, sangat tinggi. Jadi tidak cukup dengan menyebut asin, tapi juga menyebut pahit. Milhun ujaj. Ini hanya Allah yang mampu untuk berkata-kata seperti ini. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, Allahu Akbar. Terakhir, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon waktu ya 1-2 menit itu. Saya sering merenungkan surah Waqiah ya. Merenungkan ini dan ada ayat-ayat yang Allahu Akbar, saya kebalik. Jadi ketika di copy paste ternyata kebalik. Mohon maaf, mohon dimaafkan ya. Mulainya dari sini. Ini satu, yang kedua ini. Ya. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Masya Allah, ya, air minum ini dari Allah. Kita seperti dipertanyakan oleh Allah. Kamukah yang menurunkannya dari awan?
Ya, minal muzni, awan yang mengandung hujan, ataukah kami yang menurunkan? Ya, kalau ditanya seperti ini kita jawab, Allah, Engkaulah yang menurunkan air dari celah-celah awan. Ya, bahasa ini luar biasa dan ada ayat sebelumnya maupun ayat sesudahnya. Ya, Masya Allah, termasuk penciptaan kita itu pun juga disebut di surah Al-Waqi'ah ini. Tapi saya fokus ke sini aja. Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin lagi pahit. Ya, air hujan yang turun itu kalau Allah kehendaki itu tetap pahit, tetap asin. Tapi dengan kuasa Allah, dengan iradah Allah, dengan Rahman Rahimnya Allah, maka air hujan itu menjadi air yang bisa kita minum, tidak asin lagi, tidak pahit lagi, apalagi sudah meresap ke dalam tanah, bercampur dengan mineral itu menjadi fresh water, ya, mineral water yang bisa kita minum dengan baik. Ya. Ini pelajaran yang luar biasa. Falaula tashkurun, mengapa kamu tidak bersyukur? Ya, maka ketika kita melihat hujan dan hujan itu rasanya tidak asin itu, maka Masya Allah kita harus banyak bersyukur. Bagaimana kalau asin? Ya. Ini kebesaran Allah yang luar biasa. Ya. Ada doa, Alhamdulillahilladzi saqana 'azban furatan bi rahmatih wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Segala puji milik Allah yang beri minum kita dengan air yang tawar dan segar dengan rahmatnya dan tidak menjadikan air tersebut asin serta tidak layak dikonsumsi sebab dosa-dosa kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur karena tubuh kita terbuat lebih dari 70% air dan kita membutuhkan air dengan jumlah yang sangat banyak dan sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebutuhan otak kita 75% air, jantung 86%, paru-paru 86% dan seterusnya. Kita sangat butuh dengan air ini dan kita harus lebih banyak bersyukur pada Allah. Begitu ini kurang, ada dehidrasi, ya kita kadang-kadang bilang dehidrasi gitu ya. Tapi mungkin dehidrasi yang sudah tingkat parah karena kita sudah merasa. Ada dehidrasi yang di awal, dehidrasi di tingkat sel. Jadi jangan sampai kita dehidrasi di tingkat sel karena kalau sel ini terdehidrasi nanti diri kita akan terdehidrasi. Dan itu baru bunyi alarmnya. Ya, karena itu kita memang harus banyak belajar tentang sel dan kebutuhan-kebutuhan air di dalam sel sehingga kita akan mencukupi kebutuhan air itu sehingga sel-sel kita itu tersegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Masya Allah ya, fungsi terbesar melancarkan aliran darah dan mendorong metabolisme, ini fungsi air. Menghidupkan kembali bakteri dalam usus dan enzim. Bakteri-bakteri yang baik ini pun juga butuh air. Dan enzim ini juga diantaranya adalah dari air. Air berfungsi mengeluarkan kotoran dan racun, dioksin, polutan, bahan-bahan tambahan makanan, dan karsinogen. Naudzubillah, ini yang terakhir ini bisa berbahaya. Ya. Zat warna, pewarna, ya perasa, ya apalagi ya, warna, perasa, ya ada zat-zat aditif itu. Nanti ketika masuk ke tubuh kita dia nggak bisa dicerna, gitu. Ya kecuali mungkin dengan air mudah-mudahan bisa keluar. Tapi kalau dia nempel di sel, maka tempelan-tempelan itu akan memicu terbentuknya sel-sel abnormal. Dan kalau sel abnormal ini jumlahnya banyak, maka akan menjadi tumor atau kanker. Naudzubillah. Jadi ini sebuah proses yang panjang karena pola hidup kita. Dan air berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Maka cukupilah air itu yang sudah Allah sediakan. Terakhir, saat terbaik minum air kapan? Saat perut kosong. Itu yang terbaik. Ya, dari kedokteran menyampaikan demikian. Dan Nabi SAW ketika berbuka, maka yang beliau konsumsi adalah bukan gorengan. Ya. Karena mungkin di sana nggak ada gorengan. Ya. Tapi yang dikonsumsi adalah air. Itu contoh yang luar biasa. Ya, kemudian beliau makan buah. Kemudian sholat. Buahnya itu adalah kurma. Jadi saat perut kosong, maka yang terbaik, yang mudah dicerna adalah air. Kapan perut kosong? Saat bangun tidur. Ya, itu kosong. Mudah-mudahan makan terakhir kira-kira 2 jam mungkin sebelum tidur. Ya, jangan sampai mau tidur makan dulu. Kemudian 1 jam sebelum makan siang, itu juga perutnya kosong. Ya, kecuali yang
suka ngemil. Kalau suka ngemil itu ya itu perutnya mungkin nggak kosong, tapi itu kurang bagus karena banyak enzim yang keserap ya karena untuk ngurusin makanan-makanan yang kecil-kecil, kacang apa ini dimakan gitu, sehingga enzimnya bisa cepat habis, maka dia mudah sakit. Ya, maka biarkan itu perut kosong dan lapar ini bagus ya. Dr. Anum sempat membahas juga. 2-3 gelas bertahap, tapi ya nanti ada yang bilang kembung, Pak Yunus. Bukan secara bertahap ya, sambil duduk, sambil kerja dan sebagainya. Ketika perut kosong mungkin 1 atau 2 jam ya tergantung kita itu. Kalau nggak ngemil mungkin 2 jam atau 1,5 jam itu sudah kosong bertahap. Baik, 1 jam sebelum makan malam. Ya itu juga bisa bertahap juga. Masya Allah, ini ada kajian yang lain dan air perlu dikonsumsi dengan baik. Saya kira demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak lebih sedikit. Terima kasih, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan Ustadz Dr. Yunus Daud yang telah menyampaikan tentang tadabbur kita pagi hari ini tentang air gitu ya, yang disampaikan dalam Al-Quran. Masya Allah gitu ya. Kehidupan kita tidak terlepas dari air gitu ya, salah satunya. Nah, semoga kita mampu mentadaburinya, mentafakurinya gitu ya, agar air yang kemudian kita manfaatkan menjadi kebaikan insyaallah. Baik, sahabat pelita Al-Quran sekalian, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan, sudah ada 10 pertanyaan Ustaz di Q&A dan ada 6 sahabat pelita Al-Quran yang sudah raise hand. Saya coba masuk ke Q&A terlebih dahulu Ustaz. Ya, mohon izin saya bacakan. Yang pertama dari sahabat Nur Huda Hasmar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan fenomena pawang hujan? Sebenarnya bagaimana mekanismenya dan bagaimana dipandang dari sisi Islam gitu ya. Dan beliau ada pertanyaan kedua, wallahu alam apakah ini berkaitan atau enggak gitu ya, terkait dengan apakah ada yang pernah melakukan studi tinjauan tentang istighotsah dari segi sains. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair. Ini luar biasa. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan itu. Yang pertama terkait dengan pawang hujan ya, Masya Allah. Pawang, apa sih yang disebut pawang? Oke, pawang hujan. Pawang hujan itu orang yang diyakini gitu ya. Orang yang diyakini bisa mendatangkan hujan. Masya Allah. Iya, dan ini juga sama juga seperti dukun dan sebagainya gitu ya. Itu terkait dengan pawang. Ya. Maka yang utama adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya ketika tidak turun hujan, maka yang dilakukan adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, caranya adalah dengan istighotsah, dengan bertaubat, dengan beristighfar. Itu ada di dalam syariat Islam, ya. Dan Nabi Nuh juga menyampaikan itu juga, ya. Jauh-jauh hari nabi-nabi kita pun juga sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Supaya berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah, gitu. Yursilis sama'a 'alaikum bidrara, ya. Saya setelah itu Allah akan turunkan hujan. Gitu. Jadi ya jangan sampai ya naudzubillah kita menyimpang dari ajaran syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan mempercayai orang-orang yang bisa mendatangkan hujan dan sebagainya. Ini yang pertama. Ya. Sudah clear, sudah jelas. Jadi kalau ada musim kemarau yang panjang, maka yang dilakukan adalah istighfar, keluar berkumpul bersama-sama dan sholatul istisqa. Ya. Jadi memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan ini sudah masyhur dan dipahami oleh kaum muslimin. Karena itu kita tidak boleh berurusan dengan pawang yang mungkin bisa menyeret kepada kesyirikan. Alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan yang terkait dengan tadi yang scientific? Ada hujan buatan ya, itu ya. Jadi ada hujan buatan. Memang hujan buatan ini jadi hujan tiruan ya. Maka yang dilakukan adalah menebarkan garam ya, diantaranya ya, menebarkan garam melalui pesawat, dan garam itu nanti bisa sampai kepada kelembaban tertentu dan sebagainya gitu. Itu kemudian bereaksi dengan udara dan sebagainya, itu mungkin nanti akan bisa menjadi butiran-butiran air. Dan ini yang dilakukan oleh BPPT diantaranya. Ya. Dan ini secara kauniyah memang bisa dilakukan, ya, sebagaimana ada di laboratorium. Tapi ini laboratoriumnya ada di di atmosfer, ya. Kemudian terjadi reaksi kimia, kemudian terjadi butiran-butiran awan dan seterusnya. Tapi hujannya turunnya di mana? Nah ini. Ya, setelah itu hujannya nanti akan ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui para junudnya juga. Masya Allah, dengan kekuasaan Allah, maka hujan itu akan diturunkan oleh Allah di mana Allah kehendaki. Gitu. Jadi mungkin bikin hujan ya, bikin hujan buatan begitu ya. Tapi tentu itu yang membuat itu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memenuhi, mensuplai kauniyahnya saja. Tapi yang menjadikan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus hati-hati supaya akidah kita, keimanan kita, ketauhidan kita tetap lurus, tetap bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bang Aji. Baik Ustaz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz, dari sahabat kita Faisal dari Depok gitu ya. Assalamualaikum. Bertanya Ustaz, mengapa dua lautan yang bertemu yang ada mengapa dua lautan yang bertemu yang ada dijelaskan dalam Al-Qur'an bisa tidak menyatu dan bercampur? Penjelasan ilmiahnya kenapa ya Ustaz? Terima kasih. Ya. Masya Allah, ini juga memang ada fenomena seperti itu ya. Fenomena di mana air yang satu itu punya kadar garam yang sangat tinggi, tapi di satu sisi yang lain ada yang punya kadar garam rendah. Ya, azbun furatun wa hadza milhun ujad tadi. Ya. Dua karakteristik fisik yang memang berbeda ya. Dan yang saya pahami itu, nah ini saya kira perlu dijelaskan oleh para ahli ya yang berkenaan dengan ini itu di dalam air itu dengan karakteristik fisik tertentu ya, dia seperti ada boundary, ada surface tension. Ada surface tension apa tuh? Jadi ada tegangan di permukaan di masing-masing itu. Ya, di masing-masing karakteristik air. Ya. Jadi ini fenomena fisikanya tuh seperti itu. Ya, karena memang tidak semua laut seperti itu, tapi ada termasuk di Laut Mediterania itu ada yang seperti itu. Yang satu ini dari lautan lepas gitu ya, tapi yang satu ini lautan yang dari teluk, itu yang kandungan-kandungan mineralnya ini banyak gitu, sehingga relatively lebih tawar gitu. Jadi kalau di fisika itu ada yang disebut dengan surface tension gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau di dalam Al-Qur'an memang ada isyarat ya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bainahuma barzakh ya. Di antara keduanya ini ada dinding pemisah. Masya Allah ya. Ini yang isyarat ini yang memang terus didalami oleh ilmuwan gitu ya. Walaupun mungkin sebagian ilmuwan itu adalah ilmuwan-ilmuwan yang memang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mengkaji dari sisi fenomena-fenomena fisika saja gitu ya, tetapi
Di sisi yang lain kita sebagai orang yang beriman membaca itu, ya, marajal bahraini yaltaqiyan, yang mempertemukan, ya, dua lautan itu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya itu ada barzakh, ya, makanya ada disebut alam barzakh, alam yang dinding pemisah, ya, dengan dunia maupun dengan akhirat. Gitu. La yabghiyan, yang tidak bisa dilampaui. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya, ini kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Ustaz. Pertanyaan lagi di Q&A sebelum mungkin nanti satu penanya yang sudah raise hand. Dari sahabat kita Uswatun Hasanah, Bismillah, izin bertanya, apakah air hujan bisa dikonsumsi, langsung diminum, atau dimasak terlebih dahulu? Cara memasaknya sama dengan air tanah atau air pump? Itu pertanyaan pertama. Mungkin saya sekaligus membacakan pertanyaan yang mungkin berkaitan, ya Ustaz, ya, yang dari sahabat kita Nana, bagaimana dengan acid rain yang banyak terjadi di era sekarang? Apakah masih bisa digunakan, sementara jika terkena tanaman dan mobil saja efeknya tidak bagus? Silakan Ustaz. Nah, pertanyaan yang terakhir, acid rain ini pertanyaannya kemananya? Mungkin dari penggunaannya, Ustaz. Ya, dari acid rain masih bermanfaat nggak untuk kita? Iya. Baik, ya. Apakah air hujan bisa dikonsumsi? Ya, ini harus dijelaskan, ya, harus dijelaskan dengan jelas gitu, karena supaya bisa ditempatkan pada duduk perkara yang sebenarnya. Air hujan itu sebetulnya air suling, gitu ya. Disuling oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian melalui evaporation gitu ya, penguapan naik ke langit, naik ke atmosfer dan seterusnya itu. Kemudian ada proses di dalam awan dan seterusnya gitu. Air itu adalah air yang bersih, ya, air yang bersih. Dalam posisi seperti itu sudah jelas insya Allah bisa diminum gitu. Tapi apakah air ini seperti air yang mineral? Tentu berbeda. Ya, air ini berbeda. Ma'an tahura, ini air yang membersihkan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika air mineral ini beda lagi karena sudah bercampur, berinteraksi dengan mineral-mineral yang ada di dalam batuan. Nah, jadi air hujan yang seperti itu, yang pure gitu, masih mungkin diminum. Tapi memang kondisi mineral-mineralnya tidak sebanyak air yang mineral, ya, air tanah gitu ya dalam hal ini. Nah, kalau ditanya bisanya, ya bisa. Tapi juga jangan lupa air hujan ini, hujan turun, kemudian ada kotoran-kotoran di udara. Dan kotoran-kotoran udara ini dibersihkan oleh air hujan. Sehingga air yang turun itu, ya, air yang turun itu sudah dalam posisi bercampur dengan kotoran-kotoran yang ada di udara. Tergantung, ya, kalau di Jakarta ya itu sangat polutif, ya, apalagi di daerah yang dekat dengan pabrik gitu ya, CO2, CO, gas-gas buang dan sebagainya gitu, ini lebih berbahaya lagi. Ya, maka ini sangat disarankan untuk tidak diminum, ya. Ya, ini berbahaya. Ya, kalau mengandung itu mungkin direbus pun juga ya tergantung, ya. Apakah zat-zat ini. Jadi kalau direbus itu sebetulnya kan udah cenderung untuk yang ke bakteri, ya. Ada bakteri-bakteri yang berbahaya ada di dalam air, maka itu bakteri-bakteri itu akan mati. Tetapi kalau ada kandungan-kandungan zat-zat kimia yang ada di dalam air hujan itu, ya sudah barang tentu ini akan berbahaya, gitu. Karena itu memang kita harus bijak di dalam melihat air itu, terutama air hujan itu. Jadi tidak sembarangan, ya. Jadi ini penting, gitu. Pertanyaan berikutnya terkait dengan acid rain, ya. Jadi hujan asam itu. Ya, acid rain itu
Ya, karena memang di situ katakanlah ada gas-gas kayak H2S gitu ya. Ya, H2S itu belerang ya. Kemudian juga ada CO2 ya. CO2 ini pun juga karbon dioksida ini juga yang bisa memicu ya terhadap hujan asam gitu. Nah, hujan asam sudah barang tentu karena dia asid gitu ya, maka dia itu asam dan asid ini sangat korosif ya, bisa menyebabkan oksidasi ya, reaksi oksidasi. Kalau katakanlah besi misalnya itu dia bisa teroksidasi, itu akan menjadi karat gitu. Dan ini sangat berbahaya ya, kita hati-hati banget ya air. Makanya itu termasuk juga ini air hujan yang memang ada acid rain, ini yang berbahaya lagi ya, sangat berbahaya. Nah, kalau seperti ini ya harus kita hindari juga. Ya, maka kita memang harus menjadi pembelajar yang luar biasa ya, yang bagus, dan mestinya kaum muslimin juga harus banyak menjadi pembelajar. Karena anak kita diajari sains, diajari ilmu pengetahuan, selain diajari Al-Qur'anul Karim, maka diajari kaumiyahnya juga dikuatkan, sehingga menjadi dua kekuatan yang kokoh sebagaimana peradaban Islam yang di awal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Silakan Pak Haji. Baik, satu kesempatan untuk sahabat pelita Al-Qur'an sekalian yang sudah raise hand di sini ya, yang saya melihat yang paling awal raise hand ada sahabat kita Dirgantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar, Ustaz? Ya, terdengar bagus ya. Silakan disebutkan namanya dan domisilinya di mana, Pak? Saya Bayu Dirgantara dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Ustaz. Masya Allah, Pinrang ya. Jazakallahu khair atas Jazakallahu khair atas materinya. Masya Allah. Pertama saya ingin bertanya mengenai ilmu baru yang baru saya dapatkan ini, Ustaz. Ternyata kok ada komet yang membawa kristal es. Pertanyaan saya, apakah ini ada isyarat di Al-Quran, Ustaz, bahwa yang saya tangkap tadi bahwa komet pembawa kristal es ini yang menciptakan awan. Apakah ini ada isyarat di Al-Quran? Yang pertama. Yang kedua, apakah ini menjadi penyusun terbesar dari awan? Karena berdasarkan ilmu yang dulu itu kan kita mengetahuinya awan itu terbentuk dari penguapan air yang di bumi, gitu, Ustaz. Kemudian naik ke angkasa. Nah, pertanyaan yang kedua, Ustadz, mengenai sumber utama air asin di laut. Apakah memang asinnya laut itu sudah ada di situ atau dari air sungai yang mengalir yang membawa mineral hingga berujung ke laut, Ustadz? Ya. Ya, cuma itu, Ustadz. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Bayu Dirgantara gitu ya, Masya Allah, dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Masya Allah, dari ujung timur ya. Silakan Ustaz untuk menjawab. Baik, Masya Allah, jazakumullah khair Pak Dirgantara. Saya sebentar, saya coba lihat halaman tadi yang ada kometnya gitu ya, untuk bisa memberikan penjelasan. Ya, ini dia. Sudah kelihatan? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ini ada yang kalau lengkapnya di ayat sebelumnya ya, gitu. Di An-Nur ayat 43 ya, tapi saya sebutkan di sini tadi ilmu baru tadi, Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu baru ya. Saya pertama appreciate ya Pak Dirgantara dari jauh, dari Pinrang ya, saya teringat ini jadi agak
nostalgia sedikit ya. Gitu. Saya dulu sempat tahun 93 itu di di Ujung Pandang waktu itu namanya. Gitu. Ada di bandara, saya mengukur pergerakan lempeng bumi itu dengan menggunakan GPS. Ada sekitar 2 minggu saya di sana gitu. Dan saya diantaranya ke Pinrang itu ada waktu itu masih suka mencoba makanan kayak sop konro gitu. Masya Allah. Luar biasa ya ini sop saudara ya, sop kami. Ini luar biasa. Baik. Ini intermezzo aja Pak Dirgantara ya, jazakumullah khair. Nah, ketika kita bicara isyarat-isyarat Al-Qur'an, memang kita harus banyak untuk menelaah ya. Menelaah itu pun juga tidak hanya kita saja, tapi juga kita harus pertama dari bahasa gitu ya, dari para ahli bahasa. Karena itu penafsiran Quran itu memang menjadi satu subjek yang tidak habis-habis sampai hari kiamat gitu. Karena yang maha mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita tidak bisa memastikan, tapi isyarat-isyarat itu punya korelasi-korelasi dengan fenomena-fenomena alam yang Allah tunjukkan juga ya, sehingga ini bisa menjadi modal kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentang isyarat adanya komet tadi ya. Wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi may yasha wa yasrifuhu 'amman yasha. Dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, itu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Jadi ya ini kadang Allah menyampaikan gunung-gunung ini seperti awan dan awan ini seperti gunung. Nah ini Masya Allah, dua hal yang memang bersaudara ya, karena sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah di sini ada gumpalan es yang bentuknya gunung. Ya. Dengan menyebut gunung, maka orang dengan level berpikir manapun akan mudah. Ya, mungkin orang di jazirah ya pada waktu ayat ini turun, oh ya seperti gunung ya. Jadi gunung itu kan bongkahan batu besar gitu. Nah, itu akan mudah. Gitu. Tapi memang Allah membuat perumpamaan-perumpamaan ini pun juga agar manusia bisa memahami. Gitu. Maka ketika melihat ada gumpalan awan besar itu pun juga, oh ya kayak gunung ya. Gitu. Ya. Tapi Allah pada suatu ketika mengatakan, jangan kalian sangka bahwa gunung-gunung itu diam. Mereka bergerak sebagaimana bergeraknya awan. Gitu. Jadi ini menarik, ada korelasi-korelasi yang bagus. Ya. Temuan ilmiah mutakhir menunjukkan bahwa air berasal dari komet-komet pembawa kristal es. Ya. Dan seterusnya yang tadi di awal saya menyampaikan. Dan kemungkinan-kemungkinan ini juga masih ada. Apakah sampai ke bumi ataukah habis? Ya, ini ya tergantung kepada pertama tergantung kepada iradah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga secara kauniyah tergantung kepada volume yang ada gitu ya. Apakah nanti bisa habis ya, begitu nyampe ke bumi sudah hilang gitu. Ya. Apakah memang ada bongkahan yang besar sehingga sampai ke bumi dalam kondisi yang masih besar gitu. Dan ini di awal-awal penciptaan bumi, hal seperti ini difahami oleh para ilmuwan itu masih banyak terjadi ya, sehingga pada akhirnya nyampe ke bumi dan secara natural ya dia akan mengalir kepada ke daerah yang topografinya lebih rendah ya. Ini jadi apakah tadi pertanyaannya apakah dari laut, evaporasi, kemudian naik, kemudian terjadi awal, kemudian turun, apakah itu saja, ataukah ada juga dari langitnya. Nah, mostly ya dari kauniyah yang kita pelajari, mostly itu dari laut, dari penguapan itu. Tapi apakah ada yang masih dari komet? Masih possible, ya. Tapi itu masih kondisinya sangat jarang. Ya bukan dari sana kemudian lalu terjadi awan menggumpal dan sebagainya,
mungkin juga ada kontribusinya. Tapi dari temuan-temuan ilmiah saat ini ya, dan Allah menurunkan hujan dari langit dan sebagainya, dari bumi kemudian ke langit dan seterusnya, mengumpulkan itu, maka ini pun juga isyarat ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian dari mana asal air? Ya. Air itu asin itu, maaf ya, dari mana rasa asin tadi berasal gitu ya. Air itu kan ada kandungan sodium ya, natrium. Ya, orang sebut, kalau orang Inggris bilang sodium, tapi kalau kita bilang natrium. Ya. Kemudian ada klor, ya, Na dan ada Cl. Ya. Ada Na dan ada Cl. Gitu. Na dari mana, Cl dari mana? Ya. Gitu. Nah, Na itu sebetulnya asal usulnya juga, kalau dibilang asal usul ya, yang di laut ya, itu dari batuan sebetulnya. Ya. Kandungan Na dari batuan. Kandungan Cl pun juga dari batuan, khususnya dari zat-zat magmatik ya, dari bawah, dari core ya. Itu ada kandungan klor yang bisa keluar dan seterusnya. Tapi ini jangan difahami sebagai proses yang hanya 1-2 tahun ya. Tapi ini bisa ribuan tahun, bahkan bisa jutaan tahun proses itu. Gitu. Sehingga proses yang lama, berkumpulnya mineral-mineral gitu ya. Wabil khusus yang jumlahnya terbesar adalah Na dan ketemu dengan Cl sehingga bisa menjadi air garam. Ya, jadi kalau ditanya asal usulnya ya memang dari bumi itu sendiri. Nah, bumi gimana proses dulunya ya, ini juga ada interaksi dengan planet-planet lain gitu. Tapi kalau kita lihat sederhananya saja ya, di lautan itu kandungan NaCl-nya itu tinggi ya, itu dari mineral-mineral yang mengalir dan itu berjutaan tahun gitu. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Demikian Bang Aji, terima kasih Pak Dirgantara. Ya, Masya Allah gitu ya. Masih banyak sekali ini Ustaz pertanyaan. Masih ada 18 orang penanya yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Masya Allah. Dan ada satu pertanyaan. Kalau boleh menyelam mungkin ini bisa jadi PR ya, karena masalah waktu ya. Jadi nanti saya akan coba untuk gitu dengan tertulis, atau nanti panitia itu bisa men-share jawaban itu, karena bagaimanapun yang bertanya adalah bentuk partisipasi yang luar biasa. Saya sangat appreciate ya, sangat mengapresiasi pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan insya Allah itu jadi PR saya untuk nantinya saya sampaikan ke panitia. Nah, panitia nanti menyampaikannya ke sahabat pelita Al-Quran semua, monggo caranya. Ini usulan saya nih Bang Haji. Baik Ustaz, insya Allah ya belum, malah nambah lagi Ustaz, ada 20 pertanyaan. Gitu. Insya Allah semoga yang pertama kami sampaikan mohon maaf gitu ya bagi para sahabat pelita Al-Quran sekalian, karena keterbatasan waktu. Insya Allah kami dari komunitas pelita Al-Quran berikhtiar gitu ya. Semoga tadi sudah dapat lampu hijau juga dari pembicara kita, Ustadz kita, gitu ya. Nanti akan dijawab melalui tulisan atau nanti bisa juga gitu ya. Semoga berkesempatan misalkan satu sesi untuk serial kajian itu tidak membahas materi, tapi langsung tanya jawab yang sudah banyak pertanyaan masuk gitu ya. Nanti bisa kita diskusikan terlebih dahulu, kita sampaikan ke sahabat pelita Al-Quran sekalian. Seperti itu. Baik Ustaz, sebelum ditutup mungkin ada pesan gitu ya, hikmah gitu ya terkait dengan air ini gitu ya untuk kehidupan kita, kepada pesan dan hikmah untuk sahabat pelita Quran sekalian. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Pertama, jazakumullah khair kepada seluruh partisipan yang sudah hadir, sahabat Al-Quran semuanya, sahabat pelita Al-Quran yang sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama memahami
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan keberkahan kepada sahabat semua. Kemudian terkait dengan kalam penutup ya. Ya, saya selalu mengulang-ulang di dalam setiap pembicaraan ya di dalam forum ini terkait dengan surah Al-Alaq 1-5. Ini memang surah yang menginspirasi saya dan insya Allah kaum muslimin semuanya. Ya, bahkan ini surah yang istimewa karena diturunkan pertama kali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhiril ayah. Pada intinya adalah ini dorongan agar kita mengkaji ilmu Allah di alam semesta. Kita melihat hujan, maka kita fahami hujan itu. Kita melihat danau, kita fahami danau. Kita melihat laut, kita fahami laut. Kita melihat ombak, kita fahami ombak. Kita melihat hot spring, kita fahami hot spring. Kita melihat ada sumur artesis, maka kita fahami. Jadi, ya termasuk kita melihat binatang, melihat perilaku manusia, dan sebagainya, itu adalah fenomena-fenomena kauniyah yang diminta, yang diperintahkan oleh Allah untuk difahami. Tapi memahaminya dengan cara mengkaitkan dengan yang menciptakan, sehingga tidak sekuler. Gitu. Kita memahami ayat-ayat Allah di alam semesta, kemudian menghubungkan dengan penciptanya yang maha besar. Sehingga insya Allah kajian kauniyah kita, baik fisika, kimia, ya, dan ilmu-ilmu yang lain, itu dalam kerangka untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ayat-ayat yang terbuka di alam semesta perlu kita dalami. Dan kita sebagai bagian dari kaum muslimin perlu juga punya lembaga-lembaga kajian seperti ini. Ya, kalau saya bidangnya geothermal gitu ya, bagaimanapun ya saya fokus ke sana, dan alhamdulillah ada NQ Academy ya, New Quest Academy yang kami dirikan, itu juga dalam kerangka untuk mengembangkan keilmuan itu. Gitu. Sehingga mudah-mudahan kalau semua ilmuwan itu mengembangkan ini, lalu menyambungkan dengan Al-Qur'anul Karim, karena ada perintah juga Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Semua ada di dalam Al-Qur'an yang tertulis. Karena itu Al-Qur'an yang tertulis pun juga kita harus dalami. Jadi alhamdulillah saya bersyukur bahwa hari-hari ini banyak rumah-rumah Quran, ya, rumah tahfiz yang luar biasa, yang jumlahnya banyak, dan ini karunia Allah yang luar biasa, gitu. Tapi saya secara pribadi dan insya Allah sahabat Al-Quran semua perlu juga berpikir bahwasanya selain menghafal Al-Quranul Karim, perlu memahami Al-Quran. Alhamdulillah fondasi yang sangat bagus bisa menghafal Al-Quran, anak-anak generasi muda kita luar biasa. Tapi yang berikutnya yang menjadi PR kita pun juga bagaimana kita bisa punya lembaga-lembaga yang understanding Quran. Ya, gitu. Entah Institute of Understanding Quran atau apa namanya dan sebagainya. Ini perlu diperbanyak. Sehingga orang-orang yang menghafal Quran ini pun juga insya Allah dengan pemahaman yang bagus. Sehingga Quran secara kauniyah itu dipelajari, secara qauliyah pun juga dipelajari. Sehingga ini isyarat dari surah Iqra itu bisa kita pahami dengan baik. Mudah-mudahan peradaban Islam yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberkahi Allah dan akan lahir kembali dan akan bisa menjadi rahmatan lil alamin insyaallah. Itu demikian Bang Haji, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Ustaz atas kesempatannya pagi hari ini untuk berbagi ilmu, belajar bersama, mentadabburi Quran, terutama melihat kebesaran Allah melalui keajaiban ayat dalam Al-Quran. Sahabat pelita Al-Quran sekalian gitu ya, jangan lupa gitu ya, mengingatkan kita insya Allah akan bertemu kembali di 2 pekan yang akan datang, 24 Januari 2021 gitu ya. Insya Allah ada kita bersama Ustadz Hartanto Saryono LC Al-Hafiz. Beliau adalah founder Yayasan Rumah Tajwid Indonesia, akan membahas mengenai mukjizat Al-Quran, mengenai linguistik gitu ya, bahasa gitu ya.
Baik, sahabat pelita Al-Quran sekalian, kami menginformasikan juga bagi sahabat pelita Al-Quran yang ingin berdonasi untuk mendukung kegiatan komunitas pelita Al-Quran bisa melalui rekening berikut BNI Syariah 0649375961 atas nama Muhammad Irsyad. Gitu ya. Sebelumnya kami sampaikan jazakumullah khairan atas partisipasinya dari sahabat pelita Al-Quran sekalian, dan silahkan juga bisa memfollow gitu ya akun sosial media kami komunitas pelita Al-Quran di @pelitaquran.id atau pelitaquran.id di Instagram. Bagi yang punya Instagram bisa follow gitu ya, bisa share juga gitu ya. Dan di sana kita juga ada beberapa konten yang menarik. Yang pertama terkait dengan konten tahukah kamu gitu ya. Kita membedah mentadaburi gitu ya tentang fenomena alam yang berkaitan dengan Quran juga gitu ya dari sisi ayat-ayat Al-Qur'annya. Kemudian juga silahkan di subscribe channel YouTube kami di bit.ly YouTube KPA. KPA-nya huruf besar gitu ya. Di sana sudah kita unggah rekaman kajian serial keajaiban Al-Quran dan As-Sunnah sampai seri terakhir 2 pekan yang lalu akhir tahun, dan insya Allah nanti juga kami akan unggah juga rekaman untuk hari ini insya Allah. Baik, demikian sekali lagi kami ucapkan terima kasih, syukron, jazakumullahu khairan pada Ustadz Yunus gitu ya, Ustadz Dr. Yunus Daud yang telah berkesempatan untuk berbagi dan belajar bersama pagi hari ini bersama kami di komunitas pelita Al-Quran, dan jazakumullah khairan pada sahabat pelita Al-Quran sekalian yang sudah berkenan untuk belajar bersama, mengkaji bersama, mentadaburi Quran bersama-sama melalui kajian kami di komunitas pelita Al-Quran. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian-kajian berikutnya, dan silahkan diikuti akun sosial media kami. Insya Allah akan kami update untuk konten-konten terbarunya. Itu saja dari saya, dari kami komunitas pelita Al-Quran. Mohon maaf atas segala khilaf, kekurangan, kesalahan kami. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kami pamit undur diri dari ruang dengar sahabat pelita Al-Quran sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Bang Haji. Waalaikumsalam.